Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Halo, hari ini gue mau info tentang aplikasi yang bisa digunain untuk yang mau diet. Aplikasi yang bisa digunain untuk menghitung kalori yang dimakan. Kebetulan kan habis lebaran nih, banyak makan santan, banyak makan daging, makan ayam, ikan, banyak makanan-makanan yang berlemak, pastikan berat badannya melonjak. Wow. Nah, ini ada aplikasi yang bisa digunain untuk menghitung kalori asupannya. Ya, ini pertama masuk dulu ke Play Store. Terus searching hitung kalori. Nah, yang ini terus di download. Kebetulan gue udah download untuk aplikasinya, jadi tinggal kita buka. Nanti tampilannya seperti ini. Ini di swipe, di oke aja. Terus yang pertama itu hitung indeks massa tubuh, BMI kalkulator. Jadi sebelum dimasukin jumlah kalori di setiap makanan, harus hitung dulu berat badan dan tinggi badannya. Misalkan berat badannya 60, tinggi badannya misalkan 150. Nah, nanti dia akan ada hasilnya seperti ini. Kadar body mass index atau BMI itu 26,67. Kategorinya termasuk gemuk atau kelebihan berat badan. Berarti untuk berat badan 50 dan tinggi 150 itu masuk kategori yang gemuk ya. Gitu. Jadi nanti kita lihat di sini di catatan kalorinya itu butuh asupan kalori dalam satu hari itu budgetnya berarti ini 1800-an dalam satu hari. Itu dibagi sama makan pagi, makan siang, dan makan malam, juga snack dan aktivitasnya gitu. Nah, nanti di sini makan paginya dimasukin datanya apa aja untuk sarapan paginya. Misalkan bubur ayam porsi, bubur ayam 1 porsi, diklik 372. Terus teh anget, teh manis misalkan. Di searching teh manis itu 1 gelas itu 55 kalorinya. Jadi dimakan pagi itu sudah masuk asupan kalorinya sebesar 427 kalori. Coba untuk makan siangnya misalkan makan siangnya nasi putih. Nih, nasi putih 1 mangkok ibarat 204 kalori. Terus sama ayam goreng misalkan, ayam goreng misalkan berapa? 2. ...986 kalori. Terus
Terus snacknya apa ya? Siang-siang itu siomay misalkan. Siomay 1 porsi. Wow, 103 kalorinya. Terus es kelapa misalkan. Es kelapa muda 1 gelas. Itu 216 kalori totalnya untuk snack. Terus makan malam nasi putih 1 porsi misal 135. Terus sama ikan bawal 100 gram 219 kalori. Di sini pun bisa ditulis aktivitasnya apa, misalkan jogging di tempat, atau jogging on mini tram, atau water jogging. Misalkan jogging di tempat, berapa lama? Misal 15, 1,5 jam misalkan. Nih joggingnya, dia membakar kalori 904,4. Itu kalau jogging. Kalau misalkan dia tidak jogging, ini kan dihapus joggingnya. Jadi kalau mau hapus itu tinggal diklik aja yang tanda strip ini, nanti dia langsung menghapus gitu. Nah ini bisa dilihat nih, untuk hari ini kalori yang masuk itu 191 karbohidrat, 123 protein, dan 58 lemak. Totalnya asupan untuk hari ini yang total di sebelah sini, total di atas ya dederetan sama budget makanan, kegiatan, dan total. Budgetnya 1833, terus makanan yang dimakan itu 1848, berarti kelebihan budget untuk kalorinya gitu. Nah, dari semua aplikasi ini bisa di manage. Misalkan karena budgetnya 1833, berarti ada yang harus dikurangin. Misal untuk snacknya atau makanan ringannya diganti, bukan somai, misalkan es kelapa, atau enggak es kelapa aja. Es kelapa muda juga kan kenyang kembung, kenyang air sih gitu. Jadi kalau siomay-nya tadi dikurangin atau enggak dimasukin ke dalam menu untuk ngemil, itu makanan yang masuk ke dalam tubuh
total kalorinya hanya 1745, jadi lebih rendah dari budget yang seharusnya. Tapi kalau tadi yang snacknya ditambahin siomay itu lebih dari 1800 gitu. Jadi bisa di manage kalau mau makan, dihitung dulu pakai aplikasi ini berapa kalorinya, sesuai atau enggak, seperti itu gitu. Nanti di sini bisa kita lihat grafiknya. Mau lihat di tanggal 2 Juni totalnya berapa, misalkan 1. Nah, untuk tanggal dia harus lebih 1 hari untuk tanggalnya. Jadi dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 2 Juni total grafik kalorinya itu 1745, belum melewati garis ini yang termasuk dari maksimum kebutuhan kalori, jadi masih di bawah garis kebutuhan kalori per harinya gitu ya. Jadi selamat mencoba untuk teman-teman yang mau mengurangi asupan kalorinya, seperti itu. Terima kasih. Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya.